Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video ketujuh ini kembali kita membahas ya soal-soal UMGM tahun ini. Nah, di sini akan kita bahas adalah soal TKDU Matematika Dasar. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ada soal tentang direct aritmetika yang dikolaborasikan dengan soal logaritma, kemudian ada soal matriks, soal trigonometri dengan soal menentukan invers. Di akhir video kita akan berikan juga ya satu nomor oleh-oleh sebagai latihan bagi kita semua. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 28 ya. Coba diperhatikan dulu soalnya. Dalam suatu barisan aritmetika, perbandingan jumlah 5 suku pertama ya dan jumlah 10 suku pertama adalah 2:3. Oke, stop dulu ya. Teman perlu ingat kembali ya beberapa rumus-rumus penting yang ada di deret aritmetika karena ini berkaitan dengan jumlah Sn ya. Berarti ingat kembali apa rumus Sn untuk deret aritmetika. Rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2, 2a ditambah dengan n kurang 1 dikali b. Oke ya. Nah, sekarang di sini kita perhatikan dulu ya ini ya. Sebentar kita bahas ini jumlah jika UN menyatakan suku Pn. Nah, di sini kan dikatakan jumlah 5 suku pertama dan jumlah 10 suku pertama. Perbandingannya berarti bisa ditulis S5 banding S10 sama dengan 2:3. Ya, bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian atau kalau ini mau dikali silang silakan. Jadinya 3 dikali S5 sama dengan 2 dikali S10 ya, dikali silang. Kemudian kita uraikan ya, kita uraikan ini masing-masing S5 dengan 10 menggunakan rumus ini. Ganti N-nya dengan 5 ya, berarti 3 dikali 5/2 dikali 2A ditambah dengan, karena di sini N kurang 1 berarti 4B. Bisa ya sampai di sini? Kemudian 2 dikali ganti N-nya 10, 10/2, 2A ditambah dengan 9B. Bisa ya? Nah, kalau misalkan ada yang bisa dicoret, dihabiskan, dicoret saja ya supaya lebih sederhana. Yang bisa itu misalkan 2 dengan 2 bisa ya, kemudian 4 dengan 2 juga bisa. Ya, hati-hati dalam mencoret-coret seperti ini ya, jangan asal coret. Yang bisa dicoret 2 ruas seperti ini kalau penjumlahan dengan pengurangan. Tetapi kalau misalkan perkalian, satu saja yang dicoret. Misalkan 2 dikali 4/2. Ini saja yang dicoret, seperti itu ya. Tambah dengan kurang bisa dua-duanya. Ya, bisa dipahami tidak ya teman-teman semua ya untuk ini? Nah, sekarang kita lanjut. Ini kita kali masuk. 3 dikali 5 kan 15 ya. Dikali dengan A berarti 15A. Kemudian ditambah dengan, oke ini saya hapus dulu ya sedikit. Jangan sampai dikira minus. Nah, sekarang 15A kemudian 15 dikali 2 berarti 30B. Ya, sama dengan. Nah, sekarang ini bisa dicoret. Oke. 10 kali 2 ini 20A ditambah dengan 10 kali 9 itu 90B. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis ya. Ini bisa dipindahkan ke kiri yang sama-sama mengandung A. Yang mengandung B bisa dipindahkan ke kanan. Ingat pindah ruas berarti berganti tanda. 15A dikurang 20A berarti minus 5A sama dengan 90B dikurang 30B berarti 60B. Bisa ya? Kemudian masing-masing dibagi minus 5. Kita lihat apa yang terjadi. Berarti jadi ini jadi positif. Kemudian 60 dibagi minus 5 itu min 12B. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang di sini. Jika UN menyatakan suku ke N, maka nilai log U5 per U10. Ya, ini agak susah nyebut. 4 kali U10 per U5. Nah, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman semua ya. Coba teman semua perhatikan ya, fokus. U5 per U10, coba dilihat ini. U5 per U10, ini kan kalau kita uraikan ya menggunakan rumus UN. Apa rumus UN-nya untuk aritmetika? Yaitu A ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan B. Bisa ya? Jadi kalau misalkan U10 berarti A ditambah dengan 4B. Kalau U5 maksud saya ya, bukan U10. U10 berarti A ditambah dengan 9B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan A sama dengan min 12B ini ke sini. Nah, jadi min 12B ya ditambah dengan
4B per ini juga min 12B ditambah dengan 9B. Nah, berarti kita dapatkan di sini min 12B tambah 4B ini minus 8B. Ya. Kalau di sini min 12B tambah 9B berarti min 3B. Minusnya kita bisa coret ya, sama-sama mengandung minus. B-nya juga kita bisa coret. Jadinya U5 per U10 itu 8/3. Berarti kalau U10 per 5 itu 3/8. Bisa ya? Nah, sekarang jadi log dalam kurung U5 per U10 kita ganti ya, 8/3 dikurang dengan 4 kali U10 per U5 3/8. Ya, oke. Nah, sekarang ini 4 dengan 8 kita bisa coret ya, jadinya 2 di bawah. 8/3 dikurang 3/2, ini kita selesaikan dulu ya di dalam kurung. Coba samakan penyebutnya ya, penyebut 6 seperti ini. 8 kali 2 16, kemudian 3 kali 3 9. Berarti jadinya adalah log 16 kurang 9 kan 7 ya. 7/6. Sudah ketemu jawabannya. Ingat sifat logaritma, kalau pembagian di dalam kurung, berarti ini kita bisa uraikan menjadi log 7 dikurang log 6. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami dari langkah-langkahnya, tinggal disampaikan di bagian komentar ya. Oke, untuk berikutnya saya berikan kesempatan ke teman semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Saya beri waktu durasi 10 detik. Silakan. Ya, lumayan ya untuk soal nomor 28 tadi sebenarnya soalnya itu cukup mudah ya teman semua kayak karena itu masih menggunakan materi-materi dasar ya. Tinggal perbanyak saja latihan, saya yakin semua bisa mengerjakan soal yang sejenis dengan soal tersebut yang menggunakan beberapa kombinasi materi ya untuk satu soal. Coba ini diberikan matriks P elemennya 2 min 1 4 3 dan matriks Q elemennya adalah 2R 1 R P tambah 1 dengan R tidak sama dengan 0 P tidak sama dengan 0. Abaikan saja ya. Nah, sekarang ini intinya. Matriks PQI di sini tidak mempunyai inverse ya. Coba masih ingat di part keberapa itu kita membahas satu materi satu video untuk matriks ya, bisa diingat kembali, dibuka kembali ya. Matriks PQI tidak mempunyai inverse. Syaratnya matriks tidak mempunyai inverse itu ketika determinannya sama dengan 0 gitu ya. Jadi untuk kasus ini kita bisa tuliskan seperti ini. Determinan PQI sama dengan 0. Jadi syaratnya matriks tidak mempunyai inverse itu kalau determinannya sama dengan 0. Ya, di video yang sama ya, itu semua di part keberapa nanti itu semua coba lihat, ada sifat ya, kalau perkalian determinan, ya determinan matriks dari perkalian determinan dari perkalian matriks, ya, saya ulangi, determinan dari perkalian matriks itu bisa dipecah menjadi seperti ini. Determinan PQ ini sama saja dengan det P, determinan P dikali determinan Q sama dengan 0, ya. Nah, sekarang tinggal kita cari ya determinannya P itu A dikali D dikurangi B dikali C. Ya, ini berarti 2 kali 3 6 dikurang dengan 4 dikali min 1 berarti minus 4. Ya, bisa ya. Kemudian determinan Q 2R ini pelan-pelan saja ya karena ini agak ada variabel P tambah 1 dikurangi dengan ya 1 dikali R ya berarti R sama dengan 0. Ini 6 dikurang minus 4 ini dapatnya 10 ya teman. Coba dalam kurung kita perhatikan dulu ya. 2R dikali P berarti 2PR. Ditambah dengan 2R kali 1 itu 2R. Dikurangi R sama dengan 0. Bisa ya? Ini 10 pelan-pelan saja. 2PR, 2R dikurangi R ini berarti sisa R ya. Sama dengan 0. Kemudian 10 dengan 0 bisa dicoret sebenarnya ya, masing-masing bagi 10 ya tetap semua ya. Ini kalau ada satu ruas sama dengan 0, itu kita bisa coret pengalinya. Ya, kenapa? Karena kalau dibagi 0 bagi 10 kan 0 ya. Nah, sekarang sisa ini berarti 2PR tambah R sama dengan 0. Karena P yang dicari ya, karena P yang dicari ini, R-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan jadinya begini.
2 pi R sama dengan min R, ya. Berarti Pi sama dengan minus R per 2R. Bisa enggak? Ya, bisa ya teman-teman. Masing-masing bagi R. Ini habis, berarti dapatnya min 1/2. Jawabannya Bravo. Ya, bisa tidak dipahami ya kita semua ya, nomor 29 ini. Ya, ini sebenarnya sederhana ya, cuma ada beberapa variabel yang kita kalikan, ya itu mungkin membuat kita sedikit mengalami hambatannya, tapi saya yakin soal ini cukup mudah. Oke, next nomor 30. Coba diperhatikan. Wah, ini soal andalan ini ya kita semua ya. Ini soal trigonometri. Ya, terkadang ya semua ya, kalau kita mendapatkan soal matematika, kadang kita tidak tahu kita mau kerja dari mana mulai, ya seperti itu. Caranya cuma satu ya, perbanyak latihan itu semua ya, perbanyak latihan. Semakin sering latihan itu semakin mudah untuk mencari celah soal. Coba diperhatikan. Jika sin theta sama dengan 1/A dikurang 1/B dan cos theta sama dengan 1/A tambah 1/B, maka A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan berapa? Ya, ini kan di sini ada sin cos ya, yang ditanyakan di sini pangkat 2, maka ini harus kita obok-obok, usahakan bagaimana caranya supaya muncul pangkat 2. Masih ingat teman semua ya? Coba ingat, ini saya beri 3 tanda seru, penekanannya jelas. Sifat persamaan identitas, yaitu sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1, materi kelas 10. Nah, ini sekarang kita ganti masing-masing teman-teman. Sin theta kan sudah ada nilainya, cos theta juga ada nilainya, tinggal kita masukkan ke sini. Kita pangkat 2 kan ya, coba pelan-pelan. 1/A ditambah kurang ya, maaf, kurang ini harusnya. Ya, 1/A, 1/A dikurangi 1/B, pangkat 2 ditambah dengan 1/A ditambah dengan 1/B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, sekarang ini kita selesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. Ini kuadratkan masing-masing ya. Coba masih ingat bentuk X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2 dikali X dikali Y ditambah dengan Y kuadrat. Bisa ya? Nah, ikuti ini ya. 1/A kuadrat berarti 1/A kuadrat. Dikurang. Ya, kalau kurang di sini berarti kurang juga di sini. 2 dikali 1/A dikali 1/B. Jadinya, ya saya tulis saja ya, 1/A dikali 1/B. Bisa ya? Kemudian tambah 1/B kuadrat berarti ya 1/B kuadrat. Oke, selesai untuk ini. Ini lagi, caranya sama, berarti 1/A kuadrat ditambah dengan 2 dikali 1/A dikali 1/B ditambah dengan 1/B kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret ya, dicoret saja. Ini sama bentuknya dengan yang di sini, tapi dia berbeda tanda plus minus. Kalau sama bentuknya ada plus ada minus, maka itu bisa dicoret. Habis ya. Nah, sekarang ini kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. 1/A kuadrat ditambah 1/A kuadrat jadinya 2/A kuadrat. 1/B kuadrat ditambah dengan 1/B kuadrat itu 2/B kuadrat sama dengan 1. Samakan penyebutnya. Ya. Nah, ini dikali, ini dikali, ini dikali. Nah, sekarang kita tulis di mana? Di sini ya. 2B kuadrat ditambah dengan 2A kuadrat. Di bawah adalah A kuadrat, B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini kita kali ke atas. Jadinya 2B kuadrat ditambah dengan 2A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Langkah terakhir, masing-masing bagi 2. Oke, masing-masing bagi 2 ini. Berarti jadinya ini B kuadrat ditambah dengan A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat per 2. Dapat jawabannya. Jawabannya Bravo. Ya. Oke, bisa tidak dipahami ya teman semua ya? Sama saja ya. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ya sama saja dengan B kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Oke, next nomor 31 ya, silakan. Ini soal terakhir ya, kita bahas sebelum kita berikan oleh-oleh ya 1 nomor. Ya, ini merupakan soal bonus teman-teman. Kalau teman-teman semua dapat soal model begini, ya mesti benar ya. Oke, langkah pertama kita cari live X ya. Untuk soal seperti ini sudah pernah juga kita bahas di video sebelumnya, 1 video.
Dan di source video juga kita bahas cara siluman untuk menentukan inverse fungsi. Kita cari dulu fx ya. Ini caranya supaya hilang minus 3-nya tambah 3 saja ya, maka habis. Duras kanan ditambah 3 juga. X tambah 3 dikurang 6 per X ditambah 3 ditambah dengan 3. Nah sekarang berarti X-nya dapat 3 dikurangi 6 ini minus 3. Di bawah X ditambah 3 tambah 3, 6 ya. Oke, positif. Nah kita cari dulu F inverse. Masih ingat di rumus siluman? Kalau bentuknya seperti ini, untuk menentukan inverse-nya ini adalah A dengan D yang ditukar ya. Tapi dilawangkan tandanya. Ini ke bawah, ini ke atas. Tapi dilawangkan tandanya ya. Jadinya seperti ini. Minus 6X dikurang 3 per X dikurang 1. Bisa ya? Nah sekarang tinggal diganti X-nya dengan 1/2. Jadi, ya sama dengan minus 6 dikali 1/2 dikurang dengan 3 per 1/2 dikurangi 1. Minus 6 dikali 1/2 kan ini minus 3 ya. Ini minus 3. Ya, maaf 3 ya. Ini tidak ada minusnya. Minusnya sudah ada. Oke. Berarti minus 3 dikurangi 3 itu minus 6. 1/2 dikurang 1 minus 1/2. Ya, minusnya habis. Yang di bawah dikali ke atas jadinya 12. Ya, jawabannya error. Oke, teman-teman. Sekira demikian untuk kalau lainnya satu nomor saja ya. Ini ya saya mohon untuk semua kerjakan ya, diskusikan dengan rekan-rekannya di grup mana saja ya. Kalau misalkan berkenan, bisa jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Oke, nanti kita bahas ya di video selanjutnya. Kita akhiri dulu ya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.